Minggu Ceria. Shalom adik-adik semua. Ada sukacita? Ya, pasti. Kak Mary, hari ini kita ibadah Minggu Ceria. Wah, hebat sekali kita ya Kak, keren loh. Ya, seru dong pastinya. Pasti. Iya, adik-adik sekolah minggu, walaupun kita ibadah Minggu Ceria, tetap siapkan Alkitabnya, siapkan persembahannya, dan juga ambil tempat duduk yang paling nyaman. Nah, adik-adik, di sini guru-guru sekolah minggu juga mengucapkan selamat ulang tahun buat adik-adik yang berulang tahun dalam sepekan ini. Kiranya dengan umur yang baru, adik-adik juga diberkati Tuhan, umur yang panjang, rezeki juga berlimpah buat orang tua, dan adik-adik juga diberkati dalam pendidikannya. Amin. 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 Ya, adik-adik sekolah minggu, saat ini kita akan memulai ibadah kita. Mari duduk dengan manis, lipat tangannya, dan mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus yang baik untuk setiap kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Ketika kami boleh menikmati tidur kami tadi malam dan pagi hari ini kami boleh bangun dengan wajah yang gembira, itu semua karena kasih dan pertolongan Tuhan. Saat ini Tuhan, kami akan mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan yang tolong kami untuk kami boleh mengikuti ibadah dengan baik. Tuhan juga berkati guru-guru sekolah minggu yang melayani supaya melayani Engkau dengan baik juga. Bapa yang maha baik, kami mau serahkan ibadah sekolah minggu ini hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, Kak, malas tumang uhur tabani sadarion tene halani doma beda homa tema ibadah ta aima Minggu Ceria. Nah, malas tumang homa uhur ta adik-adik sekolah minggu ai manalah homa muji pasangapkon Tuhan ta. Nah, sonari eta puji hita Tuhan ta marhitei hondoding sahu pasangap tong-tong arion. Di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, terima kasih kami mempersembahkan kehadirat-Mu, karena kasih setiamu yang telah menjadikan kami manusia yang fana dan yang terbatas menjadi ciptaan baru, hidup di dalam kerajaan-Mu yang tidak berawal dan berakhir. Hadirlah Engkau di tengah-tengah persekutuan ini untuk menumbuhkan iman dan pengharapan. Baharuilah kami agar kami layak hidup di dalam kerajaan-Mu, dan permohonan ini kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Pasu-pasu, baigan ucuma.
masih bahenonku Tuhan, menyaduka pasu-pasumu Siapa anak terang, Kak? Saya juga. Dan adik-adik di rumah juga pasti anak terang. Pasti. Tugas anak terang apa ya, Kak? Memberi terang dong, Kak. Iya, kita harus memberi terang Dimanapun kita berada. Yes, baik di rumah dan di sekolah. Kita mau menyanyi, kita mau memuji Tuhan. Aku anak terang. Siap adik-adik sekolah minggu? Siap dong, Kak. Yes. Ayo yang semangat. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Aku anak terang, aku tak suka berdosa.
Baiklah anak-anak sekolah minggu kami semuanya, yang menjadi ayat hafalan kita untuk kelas kecil sesuai tema kita hari ini adalah Gabe Pasu-Pasu. Untuk anak-anak kami kelas besar dan remaja, itu diambil dari Galatia 6 ayat 2, demikian bunyinya. Marsyurupan manasyam mamorsan naboratin, ai marhitehonniin idalan konnasyamdo titahni Kristus. Nah, demikian ayat hafalan kita. Silahkan dikirim ke grup WA orang tua sekolah minggu. Terima kasih. Selamat hari Minggu kita. Hafalan kita hari ini menjadi pendamai. Terima kasih. Shalom. Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Amin. Terima kasih. Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Amin. Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah yang baik bagi semua orang. Amin. Aku saat ini sangat bahagia sekali. Aku juga bahagia, Kak. Oh ya, Kak Mary? Bang Ander? Bang Ander? Iya. Semua kita bahagia. Kenapa? Karena Tuhan Yesus angkat dosa kita. Iya, dosa kita semua. Nah, untuk itu adik-adik, mari kita puji Tuhan kita dengan hati yang bahagia karena Tuhan kita sudah angkat dosa kita. Aku bahagia, bahagia, bahagia. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat dosaku. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut. Yuh, buang ke laut. Yuh, buang ke laut. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat cengengku. Yesus angkat cengengku dan buang ke laut. Yuh, buang ke laut. Yuh, buang ke laut. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kasih setia Tuhan. Sampai pada hari ini kami masih diberikan nafas kehidupan dan kesehatan, sehingga kami masih bisa mengikuti ibadah online sekolah minggu. Tuhan, kami memohon penyertaan-Mu untuk kami, anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, dan orang tua kami, dengan kesehatan, panjang umur, dan sukacita di dalam hari-hari kami. Ya Tuhan, kami adalah manusia berdosa. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami yang maupun disengaja atau tidak disengaja, agar kami layak menerima berkat dari Tuhan. Jikalau ada teman-teman, guru-guru sekolah minggu, orang tua, dan saudara-saudara kami yang lainnya yang sedang sakit, kami berdoa untuk kesembuhan mereka. Kiranya Tuhan jamah mereka agar bisa segera pulih. Ya Tuhan, di dalam proses pembelajaran kami di sekolah, kiranya Tuhan memberkati kami agar kami tetap semangat dan mampu memahami pelajaran kami dengan baik. Begitu juga dengan program sekolah minggu agar dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Dan Tuhan, tolonglah dan bebaskanlah negara kami ini dari pandemi COVID-19 agar kami bisa bersekolah, bermain, beribadah, dan berkumpul bersama teman-teman kami seperti dahulu lagi. Engkau tuntun juga, Engkau berkati para pemimpin negara kami ini
agar bisa menangani pandemi COVID-19 di Indonesia dengan baik. Ya Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu, saat ini tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mendengarkan bagaimana Tuhan sangat sayang pada kita semua. Untuk itu siapkan hati kita dan kita sambut firman Tuhan dengan lagu Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku. Kecil lemah
terima kasih. Nanti kalau Inang sapa kembali, nanti anak-anak Tuhan yang di rumah menjawab. Sehat, kuat, ceria. Oke, nah anak-anak Tuhan yang ada di rumah, mari bangkit berdiri. Ya, Inang sapa kembali ya. Apa kabar anak-anak Tuhan yang ada di rumah? Sehat, kuat, ceria. Terima kasih, silakan duduk kembali. Tentunya kita semua kerinduannya adalah sehat, kuat, ceria. Ya, dengan sehat, dengan kuat kita semua bisa mengerjakan aktivitas kita dengan baik. Ya, karena kesehatan adalah harta kekayaan kita yang paling hebat, ya kan? Ya, karena dengan sehat semua kita bisa lakukan ya. Tema kita hari ini adalah menjadi berkat. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Allah Bapa di dalam surga. Karena Tuhan begitu mengasihi kami. Tuhan mencukupkan setiap kebutuhan kami dan memberikan kesehatan bagi kami. Kami berterima kasih ya Bapa. Kami bersyukur ya Bapa. Dan biarlah Tuhan senantiasa melimpahkan kesehatan bagi kami. Tuhan yang senantiasa memelihara hidup kami. Saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Bimbing kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami mengerti, agar kami paham, agar kami boleh melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati Inang yang akan menyampaikan firman ini di tengah-tengah kami ya Bapa. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan disampaikannya dengan baik. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, nats firman kita hari ini dari 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai dengan 5. Kepada anak yang kami kasihi, Bang Carlos Payung, kami persilahkan untuk membacakan firman Tuhan. Dan semua anak-anak Tuhan yang ada di rumah, kita sama-sama mengikuti nats firman Tuhan pada hari ini. Silakan Bang Carlo. 2 Raja-Raja Bindul 5 ayat sada dah sumbani ayat 5. Parmalumni Sinaiman naga damon ai. Ia Sinaiman pambobaini balani raja ni halak Aram. Halak nasangap do ia ilobeni tuani anja hamar mulia tuma. Ai itu pak kon Jehovah do hamonangan bani halak Aram. Marhitehonsi. Sadap wang ima natar umur do iya, tapi gadamon do iya. Sahali sanggalaho halak Aram manrapas, ibon sideama sahalak naboru na etek-etek pun tano Israel. Gabe ibahema iya suruh-suruan ni parinangon ni Sinaiman. Nini naboru aima hubani parinangon ni tuan ni ai. Ambit ilambung ni nabi na Isamaria ai tuan nami. Saya namalung do bahenon gadam ai. Dok ai Roma Sinaiman patugah kon barita ai kumbani tuan ni ninima. Sonondo hatani naburu nah untang Israel ai. Jadi nini raja Aram ai ma. Tong bingkat maham kutong pe sada surat hu bani raja Israel. Dok ai bikat ma iya ibuan ma 10 talenta pirak pakon onom 1000 sekel emas. Apa 10 baju nomor harga. Amin. Terima kasih ya, terima kasih Bang Carlo. Ya, tadi judulnya adalah Naaman disembuhkan. Tapi tema kita hari ini adalah menjadi berkat. Ada banyak tokoh di dalam nats kita hari ini. Ada gadis kecil, pelayan kecil. Ada Naaman, ada Elisa, ada raja ya. Ada banyak, tapi yang menjadi tokoh utamanya adalah pelayan kecil. Nih, pelayan kecil
ini adalah tokoh utama kita pada cerita kita hari ini. Pelayan kecil ini, gadis kecil ini adalah tawanan bangsa Aram. Dulunya gadis kecil ini tinggal di Israel. Dia adalah keluarga yang sangat mengasihi Tuhan, yang percaya kepada Tuhan. Tapi suatu ketika dia menjadi tawanan dan dibawa ke negara Aram. Sampai di sana dia menjadi pelayan istri Naaman. Nah, di negara Aram dia tetap menyembah Tuhan Allah, walaupun dia tinggal serumah dengan Panglima Naaman beserta istrinya. Tapi Panglima Naaman ini menyembah patung. Nah, Panglima Naaman ini adalah panglima pejabat tinggi negara, panglima yang sangat berpengaruh. Nah, panglima ini mempunyai kekuatan yang sangat besar, tapi dia tidak percaya Allah, dia percaya kepada patung ataupun penyembah patung. Suatu ketika, Panglima Naaman ini menderita suatu penyakit. Penyakitnya adalah timbul borok-borok di seluruh tubuhnya, bendol-bendol, bisul-bisul. Nah, ini disebut dengan penyakit kusta. Penyakit kusta itu sangat berbahaya, menular, dan dulu dikatakan itu adalah suatu penyakit kutukan yang dari Tuhan. Nah, Panglima Naaman ini sudah berobat kemana-mana, tapi dia tidak sembuh. Pelayan kecil ini melihat tuannya. Kasihan kali tuan itu ya. Dia meringis kesakitan terus. Tuhanku pasti bisa menyembuhkannya ya. Lalu pelayan kecil ini pun menjumpai nyonyanya. Dia menjumpai nyonyanya. Malah nyonyanya dia temukan dalam keadaan sedih. Gadis kecil ini berkata, "Kenapa menangis, Nyonya?" "Aku sedih. Suamiku Naaman terserang penyakit kusta. Makanya aku menangis." Lalu jawab pelayan kecil, "Nyonya, jangan sedih lagi. Tuhan pasti bisa menyembuhkan penyakit suami Nyonya. Di negeriku ada seorang nabi Tuhan yang bisa menyembuhkannya. Suruhlah dia ke sana, Nyonya, berobat." Lalu dengan yakin istri Naaman menjumpai Naaman dan berkata, "Naaman, pergilah ke Israel. Di sana ada Nabi Elisa yang bisa menyembuhkanmu." Lalu Naaman pun menjumpai Raja Aram. Raja Aram pun membuatkan surat kepada Israel agar Raja Israel memerintahkan Nabi Elisa untuk memberikan kesembuhan kepada Naaman. Nah, Naaman pun menjumpai Nabi Elisa. Sampai di rumah Elisa, malah suruhan Elisa yang suruh keluar. Tuhan pasti menyembuhkanmu. Pergilah mandi ke sungai Yordan sebanyak 7 kali, kata suruhan Elisa. Tapi Panglima Naaman sangat kecewa.
dia tidak berterima. Seharusnya Elisa itu melambaikan tangannya ke tubuhku ini agar aku sembuh. Lalu prajurit Naaman pun menenangkan Naaman. Tuan, seandainya yang lebih berat pun disuruh Tuan kerjakan. Ini kenapa Pak Tuan tidak mau mengerjakan? Lalu Panglima pun dengan rendah hati mau mengerjakan apa yang disuruh oleh suruhan Nabi Elisa tadi. Dengan keyakinannya dia pergi ke sungai Yordan dan mandilah di sana berendam 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali. Akhirnya tubuh Naaman menjadi sembuh. Tubuhnya menjadi seperti anak muda kembali. Semua penyakitnya hilang di sungai Yordan. Nah, apa yang menjadi pelajaran bagi kita? Yang menjadi pelajaran bagi kita adalah yang dari perkataan dari gadis kecil tadi, pelayan kecil tadi yang bekerja sebagai pelayan istri Naaman. Dengan mulutnya dia berkata yang baik. Dengan mulutnya dia memberikan mujizat yang luar biasa sehingga terjadi kesembuhan bagi Naaman. Dengan mulutnya dia memberikan dampak yang luar biasa. Dengan mulutnya seluruh negara Aram menyembah Allah, percaya kepada Allah, dan mengatakan bahwa hanya Tuhan Allah yang harus kita sembah kepada seluruh penduduk Aram. Nah, anak-anak Tuhan yang ada di rumah juga Tuhan minta supaya anak-anak Tuhan yang di rumah harus berdampak yang lebih besar, berdampak yang luar biasa bagi orang-orang yang sekitar kita, seperti pelayan kecil yang menjadi tawanan Raja Aram tadi. Nah, anak-anak Tuhan boleh saksikan koleksi video berikut ini. Di sini ada anak-anak Tuhan yang bisa membantu mama papanya urutkan badannya. Ya, tentu mama papanya juga merasakan dampak yang baik. Ada anak-anak Tuhan yang menyambut orang tuanya yang baru sampai di rumah. Tentu orang tua dan anak Tuhan juga mempunyai dampak yang luar biasa dengan aktivitas seperti ini. Lalu aktivitas apa yang bisa lagi dikerjakan oleh anak-anak Tuhan? Nah, ini berpamitan dengan orang tua saat keluar dari rumah. Nah, di sini juga anak-anak Tuhan bisa memberikan dampak yang luar biasa bagi orang tua maupun anak-anak Tuhan sendiri. Membersihkan rumah, memberikan minuman kepada orang tua, bermain dengan ceria, itu juga memberikan dampak yang luar biasa untuk orang-orang yang di sekitarnya. Nah, dampak yang lebih luar biasa lagi, anak-anak Tuhan supaya lebih rajin belajar, lebih giat belajar, persiapkan masa depanmu dengan baik. Karena dengan mempersiapkan masa depan dengan baik nanti akan juga menghasilkan hasil yang luar biasa, yang baik, yang bisa anak-anak Tuhan rasakan nanti di hari besar, di masa dewasanya anak-anak Tuhan. Dengan rajin belajar, dengan mempersiapkan masa depan yang baik, anak-anak Tuhan nanti bisa menuai persiapannya yang sudah dimulai sejak dini. Nah, yang menjadi aktivitas kita hari ini, kita akan menggambar mulut. Karena tadi anak pelayan, dengan mulutnya dia memberikan dampak yang besar bagi Naaman. Nah, anak-anak Tuhan nanti menggambar mulut, lalu diwarnai seperti ini. Setelah diwarnai nanti digunting. Hasilnya seperti ini. Digunting. Setelah diwarnai digunting, lalu ditempel di karton. Yang agak tebal ya.
Jadi karton namanya. Nanti anak-anak Tuhan bisa menggunakan sumpit ataupun pisau ulang tahun bekas ya, pisau kue bekas atau sumpit sebagai tangkainya. Nanti hasilnya seperti ini. Ya, ini akan mengingatkan kita agar anak-anak Tuhan senantiasa berkata baik, berkata yang berdampak bagi banyak orang. Nah, ini adalah lambang kebaikan, lambang mulut yang baik. Kalau dia tidak berkata baik, tentu mulutnya tidak melambangkan seperti ini ya. Anak-anak Tuhan yang di rumah sudah bisa bayangkan seperti apa dia. Oke, nanti kalau sudah siap aktivitasnya boleh dikirim di grup orang tua. Oke, selamat beraktivitas, senantiasa berkata yang baik, berkata yang berdampak. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di dalam surga, Tuhan yang mengajari kami agar kami menjadi berkat dimanapun kami berada, agar kami berdampak yang baik dimanapun kami berada. Tolonglah kami senantiasa ya Bapa, Engkau menuntun kami, membimbing kami untuk melakukan hal yang baik, hal yang berdampak baik, yang bisa dirasakan oleh orang-orang yang di sekitar kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan yang tertulis dalam Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai kurban, ia memuliakan aku. Sekarang marilah kita mengumpulkan persembahan kita. Adik-adik sekolah minggu, kita akan mengumpulkan persembahan yang terbaik kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita angkat lagu pujian Huonoskon Bani Yesus. Marilah kita bangkit berdiri. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Murah dan Pengasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat dan anugerah-Mu yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Tuhan telah menyertai kami dan memberkati segala pekerjaan kami hingga hari ini. Dengan rasa syukur dan terima kasih, kami datang ke hadirat-Mu, membawa persembahan syukur dan pujian kami kepadamu, yang sesungguhnya bersumber pemberian-Mu jua. Kiranya Engkau berkenan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu, dan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, terimalah doa persembahan ini. Amin. Marilah kita berdoa, doa yang diajarkan Yesus Kristus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Ya, adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah berdoa, kita sudah juga mendengarkan firman Tuhan dan mendengarkan ayat hafalan. Untuk adik-adik semua, jangan lupa mengirimkan ayat hafalannya di grup orang tua GKPS Maranatha. Terima kasih juga buat adik-adik yang sudah selesai dengan tenang, tertib mendengarkan kebaktian online kita. Untuk menambah wawasan kita hari ini, Kakak akan sebutkan nama-nama perlengkapan atau peralatan dapur tradisional dalam bahasa Simalungun. Yang sebelum adanya peralatan-peralatan yang dipakai oleh manusia dari hasil teknologi industri, manusia pada umumnya memakai peralatan tradisional. Tak terkecuali dengan masyarakat Simalungun. Berikut nama-nama peralatan dapur dalam bahasa Simalungun. Yang pertama, tataring. Tataring adalah tempat memasak yang terbuat dari batu. Batu tersebut disusun dengan menyisakan tempat untuk meletakkan kayu-kayu kering sebagai bahan bakarnya. Di atas batu diletakkan 2 batang besi sebagai tempat untuk memasak. Dalam bahasa Indonesia disebut tungku. Yang kedua, hudon. Hudon adalah wadah yang terbuat dari tanah liat maupun aluminium, tempat untuk memasak nasi atau air. Dalam bahasa Indonesia disebut periuk. Ketiga, sonduk. Sonduk yaitu alat berbentuk sendok besar terbuat dari bambu atau tempurung kelapa yang fungsinya mengaduk atau mengambil nasi dari hudon. Dalam bahasa Indonesia disebut sendok nasi. Yang keempat, losung dan andalu. Losung dan andalu adalah alat yang digunakan untuk menumbuk padi. Losung terbuat dari kayu atau batu yang dilubangi berbentuk huruf pi, sedangkan andalu terbuat dari kayu. Dalam bahasa Indonesia disebut lesung dan lalu. Yang kelima, garung. Garung adalah tempat minum yang terbuat dari bambu. Keenam, sapa. Sapa adalah wadah yang terbuat dari kayu, dibuat seperti piring berbentuk segi empat yang digunakan untuk tempat makanan. Yang ketujuh, anduri. Anduri alat berbentuk bulat atau persegi empat yang fungsinya untuk membersihkan beras. Dalam bahasa Indonesia disebut tampi. Nah, adik-adik, itu tadi nama-nama perlengkapan atau peralatan dapur dalam bahasa Simalungun. Nah, sekarang kita akan mendengarkan sosialisasi tentang penanganan COVID yang dibawakan oleh Satgas di GKPS Maranatha oleh Bapak Dr. Syamas Mengapo Saragi. Salam. Anak-anak kami semua, kami bapak-bapak dari tim Satgas COVID gereja akan mencoba menerangkan kepada anak-anak semua apa dan bagaimana cara protokol kesehatan yang benar supaya kita bisa terhindar dari virus corona yang sekarang lagi
banyak-banyaknya di medan ini. Yang terbaru yang harus anak-anak pahami bahwasanya sekarang ada yang namanya 6M, itu yang bisa dikerjakan di rumah maupun di sekolah nantinya. M yang pertama adalah anak-anak harus tetap memakai masker. Kalau misalnya pergi dengan bapak, dengan ibu dari rumah, dengan kakak, dengan abang, minta supaya sama-sama memakai masker yang benar-benar cara pakainya. Bagaimana cara pemakaian masker yang benar? Tentulah seperti yang dipakai oleh orang-orang rumah sakit. Ini coba Bapak kasih tahu bahwa yang memakai masker yang benar adalah sampai lubang hidungnya harus tertutup. Ya, itu M yang pertama. Dan memang tidak bisa dibuka-buka dan jangan dipegang-pegang maskernya. Lalu yang kedua adalah rajin-rajin mencuci tangan pakai sabun. Jadi setiap ada kegiatan, mau masuk ke rumah, sebelum masuk rumah cuci tangan dulu. Kalau nggak ada di depan rumah tempat cuci tangan, langsung ke kamar mandi, cuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir. Cuci tangannya sampai ke celah-celah jari-jarinya, sampai ke kuku-kukunya, supaya andaikan ada di situ virus corona itu menempel di tangan, di kulit, bisa jatuh karena cuci tangan pakai sabun. Lalu M yang ketiga, tetap jaga jarak dengan orang-orang sekitar kita. Misalnya anak-anak kami lagi main ke tanah lapang atau main ke taman, jaga jarak dengan orang-orang yang ada di taman itu. Minimal 2 meter. Jadi jaga jarak, pakai masker, cuci tangan pakai sabun, sudah 3 M-nya. Ini sudah membantu sebenarnya supaya anak-anak, supaya kita bisa terhindar dari virus corona ini, supaya tidak gampang menyebar nantinya. Lalu M yang keempat, hindari kerumunan. Jadi kalau misalnya bapak atau mama mau pergi ke pesta-pesta, anak-anak juga bisa kasih ingat, Pak, Ma, jangan ke pesta, rame di sana. Kata guru sekolah minggu, kalau rame ke sana pergi, banyak di sana kemungkinan penularan. Kenapa? Karena tentulah jaraknya nggak bisa terlampau jauh. Kenapa? Namanya pesta kadang-kadang agak rapat dia. Bahkan beberapa pesta sampai berdesak-desakan. Itu tidak dianjurkan kita lakukan. Jadi anak-anak juga bisa kasih ingat bapak mamanya, ayah ibunya, kasih ingat tulangnya, opungnya, bahwasanya harus benar-benar menjaga jarak yang ideal. M yang kelima, satu rumah kita semua harus menjaga supaya tidak terlalu banyak mobilitas, berpindah tempat. Intinya apa? Kita harus kurangi jalan-jalan kalau memang tidak perlu. Hindari keluar dari rumah kalau tidak perlu. Karena kalau kita keluar dari rumah, kemungkinan kita terpapar gampang sekali terjadi sama kita. Kemungkinan bapak, ibu kita kalau keluar dari rumah gampang terpapar. Lalu M yang keenam, harus kita menghindarkan makan bersama di luar rumah. Maksudnya apa? Kalau misalnya ada kawan-kawan mengajak, ayo kita makan bakso, buat sementara, ada baiknya makan bakso di luar bersama kawan-kawan harus dihindarkan. Mau makan bakso bagaimana? Dibeli dari tempat bakso, dimakan di rumah saja. Kenapa? Karena di rumah kita makan dengan keluarga. Kita tahu bahwasanya bapak, mama kita lagi sehat. Jadi tidak akan mungkin menularkannya karena sama-sama sehat. Tetapi kawan-kawan kita itu belum tentu sehat. Jadi yang 6M ini kalau kita kerjakan, kemungkinan kita bisa mengurangi, kemungkinan kita bisa menjauhkan virus itu untuk hampir ke badan kita, untuk hinggap. Dan berikutnya lagi, selama masa pandemi ini, masa-masa sekarang lagi banyak, harus banyak minum air hangat, makan yang cukup, makan yang bergizi. Bilang sama mak bapak, harus ada sekarang sayur, buah, ikan di dalam menu makanan sehari-hari. Dan yang terakhir, kuat-kuatlah kita, rajinlah kita berdoa, meminta sama Tuhan supaya Tuhan tetap dampingi kita, Tuhan tetap melindungi kita dari virus yang berjangkit sekarang, yaitu virus corona ini. Ini yang Bapak bisa sampaikan kepada anak-anak kami. Kita berharap anak-anak kami mau mengikuti apa yang Bapak Ibu sampaikan nantinya. Jadi cukup sekian kita sampaikan. Selamat hari Minggu, Tuhan beserta kita. Shalom, salam sehat.
Adik-adik kami sekolah minggu, dalam rangka Minggu Ceria, kami guru-guru sekolah minggu memberikan kegiatan kreasi bagi adik-adik sekolah minggu di rumah. Nah, apa itu Kak? Untuk kelas kecil, nah adik-adik kelas kecil mewarnai 2 tokoh yang ada di dalam nats khotbah kita hari ini. Nah, tokohnya ada di atas ya, Naaman dan seorang perempuan tawanan. Untuk adik-adik kelas besar, tugasnya adalah mengirimkan beberapa foto yang menjadi berkat di lingkungan rumah kita, seperti membantu mencuci piring, menyapu rumah, membersihkan tempat tidur, dan belajar sendiri. Iya, dan untuk anak-anak kelas remaja, kegiatannya adalah mengumpulkan sebagian dari uang jajannya untuk dikumpulkan, di mana kita akan ikut bergabung dalam aksi kasih untuk gereja GKPS Maranatha. Dan adik-adik, semua kegiatan tersebut akan dikumpulkan mulai dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Jadi 5 hasil terbaik yang adik-adik persembahkan itu akan dapat apresiasi, dan apresiasinya akan diberikan pada waktu perayaan Natal kita bersama-sama. Ya, kami tunggu ya adik-adik, semangat!